Karena kita harus bersyukur bagi setiap kehidupan kita kalau sampai hari ini dalam segala masalah perkara yang kita hadapi kita masih dapat menikmati. Kita belajar lewat hari-hari ini semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenal apa menjadi kerinduannya buat kita. Di dalam masalah ini jangan sampai kita makin menjauhkan diri. Kita akan mulai menyanyikan bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermaksud bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermaksud
Ini ya mari ya. Pakai ini ya. Sudah. Ojo nang kono gak krungu. Oh gitu. Ini mati ya, Sam. Tes. Ya. Tes. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Allah dalam surga, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami telah memberi kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan tiba saatnya kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan urapi hati pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu tidak lewat dengan sia-sia, tapi boleh kami tangkap, kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Supaya firman itu boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Hamba percaya tanpa pengurapan dari Tuhan, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin hamba dari pertengahan ini sampai pada akhirnya. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah, kami hanya memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan segala gangguan yang bukan dari Tuhan, Engkau keluar, tinggalkan tempat ini. Hanya otoritas Allah aja yang memimpin kami dari pertengahan ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu mengubah kehidupan kami. Firman itu mengubah karakter kami. Firman itu mengubah cara pandang kami. Supaya semakin hari pengenalan kami kepada Tuhan semakin mendalam ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pakai ini. Shalom. Shalom. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat GPPS Anugerah Mulyorejo, Jemaat Rungkut Megah yang saya kasih pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini di rumah melihat lewat streaming. Selamat malam.
Tuhan memberkati kita semua. Malam hari ini Bapak Ibu siap mendengarkan kebenaran firman? Amin ya. Mari saya tidak berlama-lama lagi. Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Ayatnya yang ketiga dan keempat, Bapak Ibu. Mazmur ke-37 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 37 ayat yang ketiga dan keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin, Bapak Ibu. Ya, apa yang diinginkan hati kita. Ini saya pakai sebagai tema pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara senang kalau kita keinginan hati kita dijawab oleh Tuhan? Doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, bukankah itu sangat menyenangkan? Ya, saya juga sangat senang sekali kalau andai kata apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, itu dikabulkan oleh Tuhan. Tentunya keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan minta yang tidak sesuai. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti keinginan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya, tema malam hari ini, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan pada malam hari ini? Macam-macam ya. Kesehatan. Apalagi? Kenapa? Macam-macam ya. Mau minta diberkati Tuhan secara luar biasa? Boleh ya. Minta kaya? Boleh. Minta apa lagi? Hatinya tenang, damai sejahtera? Boleh. Apa aja yang kita inginkan. Dan kalau itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan pasti mengabulkannya. Amin. Bahkan kalau malam hari ini, tentu kita kalau ada 50 orang, 50 orang tuh keinginannya lain-lain. Satu ingin ini, dua ingin ini, tiga ingin ini, empat ingin ini. Mungkin 50 orang keinginannya lain-lain. Bahkan kalau 100 orang pun keinginannya lain-lain. Tapi malam hari ini kita bersatu. Kita yang hidup di Indonesia, kota Surabaya tentu semua ingin agar wabah yang melanda Indonesia, wabah virus COVID-19 segera berakhir. Bukankah itu keinginan kita semua? Ya, ya. Terus bagaimana? Di Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Ini ada janji Tuhan. Namun ada juga syarat yang harus kita lakukan. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Janjinya yang mana? Janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Janji Tuhan yang mana Bapak Ibu? Maka. Kalau janji itu pasti kata-katanya maka. Sedangkan kalau syaratnya itu jikalau. Jikalau titik, maka titik. Jadi janji itu selalu maka ya. Ini Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan pada malam hari ini? Apa yang menjadi keinginan kita? Itu akan diberikan oleh Tuhan. Apabila itu sesuai dengan kehendaknya. Dan ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Pasti dituruti sama Tuhan, dikabulkan permintaannya ya. Kemudian untuk mencapai apa yang kita inginkan dan itu dikabulkan oleh Tuhan, tentu ada syaratnya. Ya, syaratnya apa Bapak Ibu? Coba kita lihat di ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan. Yang pertama, supaya keinginan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan.
Bapak Ibu mungkin bilang, Pak, saya ini sudah percaya kepada Tuhan. Maksudnya percaya yang bagaimana itu? Percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudahkah kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu? Mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya. Kalau contoh aja ya. Kalau kita datang ke dokter, tentu diperiksa. Kemudian dikasih resep. Bapak Ibu tentu percaya. Dan Bapak Ibu saudara ke apotek untuk ngambil resep obat. Dan kemudian setelah resepnya diambil, obatnya pasti diminum. Pasti ya. Kita percaya sama dokter. Bahkan kadang-kadang ketika kita ke dokter. Dan dokter sudah kasih resep. Kalau kita percaya sama dokter tersebut. Maka kadang-kadang resepnya itu belum diambil. Kok sudah sembuh? Kok sudah sembuh? Belum diambil kok sudah sembuh ya. Bahkan kadang-kadang lebih ekstrim lagi ketika kita datang ke dokter. Dan kita yakin bahwa dokter itu bisa menyembuhkan kita. Begitu ketemu dokternya, sudah waras, sudah sembuh ya. Ada ya begitu ya. Karena apa? Karena rasa percaya yang sungguh-sungguh. Rasa percaya yang tinggi. Percaya dengan segenap hati. Tuhan menghendaki kita percaya dengan segenap hati. Mau Bapak Ibu Saudara percaya dengan segenap hati? Jangan asal percaya, tapi percayalah dengan segenap hatimu. Apa yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 5. Sebelum saya lanjut ke poin berikutnya. Amsal 3 ayat yang kelima. Dari Mazmur tadi cuma dibalik berapa lama lagi. Amsal 3 ayat 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan lagi bersandar pada pengertian kita. Tapi percaya penuh serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Mau malam hari ini percaya? Ya. Kalau percaya artinya kita sudah tidak diliputi rasa takut lagi ya. Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan diliputi oleh rasa takut lagi. Bukankah kalau kita masih takut berarti kita tidak percaya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah percaya, rasa takut itu akan hilang. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Takut mati biasanya ya. Ya. Kita banyak yang ditakuti manusia takut mati. Takut apa lagi? Takut sakit. Kalau sekarang takut kena virus. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut sakit, tidak perlu takut mati. Bukan berarti kalau kita tidak takut mati, tidak takut sakit, terus tidak mengindahkan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kita tetap ikuti protokol kesehatan. Tapi jangan lagi takut. Ya. Hilangkan rasa takut itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, rasa takut itu tentu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian takut apa lagi? Yang ditakuti selain takut miskin. Iya. Takut mati, takut sakit, takut miskin biasanya ya. Wah ini bayaran habis kena virus ini kantor tutup terus gajian cuma separuh. Biasanya gajian penuh. Itu aja penuh aja pas-pasan. Lah kalau separuh tanggal 15 lah ya. Kalau separuh kan tanggal 15. Tapi malam hari ini ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tidak perlu panik. Allah kita Allah yang memelihara. Amin ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik dari firman Tuhan tidak akan bisa dihapus dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah takut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita lihat kembali ke
Mazmur 37 ayatnya yang tadi percayalah kepada Tuhan, sekarang dan apa? Lakukanlah yang baik. Yang pertama, bagaimana supaya keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Yang kedua, ialah apa tadi? Ya, lakukanlah yang baik. Sudahkah kita melakukan yang terbaik, Bapak Ibu? Sudah ya. Maksudnya melakukan yang terbaik itu yang bagaimana? 1, baik kepada Tuhan. 2, baik kepada sesama. 3, baik kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Bukan mengasihani diri. Tapi berdamailah dengan diri kita sendiri. Sebab apa? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, banyak orang yang saat ini tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Menyesali nasib. Menyesali keadaan. Menyalahkan orang lain. Mungkin menyalahkan pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Tapi mari malam hari ini kita periksa diri kita. Adakah yang tidak benar di dalam kehidupan kita? Kita evaluasi diri kita. Kita introspeksi diri kita. Bagaimana hati kita? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Coba kita periksa malam hari ini. Lakukanlah yang baik. Amin Bapak Ibu. Mau melakukan yang baik? Ya. Sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Mana mungkin kalau kita menanam mangga keluarnya jambu? Tidak mungkin. Ya. Kalau kita nanam mangga keluarnya pasti mangga. Kalau kita nanam durian keluarnya pasti durian. Kalau kita nanam jambu keluarnya pasti jambu. Ya. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan juga kualitas kita menabur. Hasilnya sangat ditentukan dengan kualitas kita menabur. Kalau kita menabur buah, asal-asalan menabur, yang ditabur itu benih yang asam, benih yang kurang baik. Hasilnya buahnya juga akan kurang baik. Jadi kita ditentukan ke satu, apa yang kita tabur. Kedua, benih yang kita tabur kualitasnya bagaimana. Itu sangat menentukan apa yang kita tabur ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, kita kalau menuai, itu yang kita tuai pasti lebih banyak daripada yang kita tabur. Kalau kita menanam 1 biji, kita menuai bisa 10 biji, bisa 100 biji, bisa 1000 biji. Ya. Yang kita tuai pasti lebih banyak. Jadi hati-hati menabur. Menaburlah kebaikan. Dan kita akan menuai kebaikan, 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 dan kebaikan. Namun ketika kita menabur yang tidak baik, kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan, 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 kejahatan. Hati-hati taburan kita ya. Bahkan di situasi saat ini kita harus lebih prihatin ya Bapak Ibu ya. Taburlah yang baik, lakukan yang baik ya Bapak Ibu ya. Di Galatia 6 ayat 9, coba kita baca. Galatia 6 ayat yang ke-9. Ya. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin ya Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu menabur yang baik. Apabila kita datang waktunya kita akan menuai. Yakinlah apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan kita menuainya pasti lebih banyak daripada yang kita tabur. Ya, pasti itu Bapak Ibu ya. Jadi taburlah yang baik, kita akan yang menuai yang baik. Bahkan di Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 di depannya itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu menuai yang kebaikan-kebaikan, pasti yang Bapak Ibu tuai kebaikan, 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 dan kebaikan. Itu yang akan kita tuai. Jangan pernah berhenti
menabur yang baik. Amin ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, bagaimana supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, menaburlah yang baik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kembali ke Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Diamlah di negeri. Yang ketiga, diamlah di negeri. Artinya apa? Maksudnya kita diamlah di bawah hadirat Tuhan. Mau Bapak Ibu? Justru kekuatan kita itu ketika kita berdiam diri. Ketika kita tenang. Itu kekuatan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita lihat coba di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke 30. Yesaya 30. Ayatnya yang ke-15. Yesaya pasal yang ke-30. Ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Allah yang Maha Kudus. Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Amin Bapak Ibu. Dengan bertobat dan tinggal tenang. Itu kamu akan diselamatkan. Ini dikatakan berdiam diri ya. Berarti tidak melakukan apa-apa berdiam diri. Tidak. Bukan nganggur terus males-malesan, tidur-tiduran tidak. Tapi melakukan sesuatu. Tapi dengan ketenangan hati, dengan keteduhan hati. Lakukan untuk Tuhan. Maka pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Dengan tinggal diam, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita tenang, ketika kita diam di bawah kaki Tuhan, disitulah terletak kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Allah kita Allah yang luar biasa. Dan saya percaya malam hari ini ketika kebenaran firman disampaikan, Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Dan hadir di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin ya. Allah kita Allah yang luar biasa. Ya. Diamlah di negeri. Kalau saat ini, diamlah di rumah. Stay at home ya. Semua tinggal di rumah. Tapi jangan di rumah terus diam-diaman. Terus tidur aja. Terus pagi sampai malam tidur. Mumpung nganggur. Tidak ya Bapak Ibu. Lakukan sesuatu. Lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tentunya Tuhan punya maksud. Ketika Bapak Ibu Saudara disuruh tinggal di rumah. Disuruh diam di rumah. Ada maksud Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Ada rencana Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Rencananya apa? Supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mengatasi apa yang menjadi kepanikan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi ketakutan. Apa yang menjadi kekhawatiran. Semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Karena bagi Tuhan pun tidak ada yang mustahil. Amin ya Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Diamlah di negeri ya. Kemudian yang keempat. Bagaimana supaya keinginan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya keinginan kita itu diberikan oleh Tuhan. Yang keempat. Kembali ke Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang keempat. Oh masih ketiga. Ketiga bagian C. Tadi, percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri 3. Kemudian yang keempat, apa? Berlakulah setia. Sudahkah hidup kita setia sama Tuhan, Bapak Ibu? Mari kita cek diri kita masing-masing. Kalau Tuhan pasti setia kepada kita. Tapi sebaliknya, apakah kita setia kepada Tuhan? Mari kita cek diri kita masing-masing pada malam hari ini. Jangan tunjuk si A, si B, si C, tidak. Kita periksa diri kita. Sudahkah kita, hidup kita setia kepada Tuhan? Tuhan itu Allah yang setia loh Bapak Ibu ya. Kesetiaan Tuhan luar biasa.
Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bahkan kalau Tuhan tidak setia, Tuhan tidak rela mati untuk kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu suatu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita? Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang sebenarnya hidup di dalam kutuk. Karena kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi, mati, bangkit untuk kita. Maka kita tidak lagi di bawah kutuk. Tapi kita hidup di bawah anugerah. Kita hidup di bawah kasih karunia. Kita tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Namun kita hidup di dalam terang Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam sebagai manusia daging. Tapi kita hidup sebagai manusia roh. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Masihkah kita tidak setia kepada Tuhan? Malam hari ini, mari kita periksa. Kalau kita belum setia, mari kita minta ampun. Kita mau setia kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia. Kita lihat beberapa ayat mengenai kesetiaan ya Bapak Ibu. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita itu sangat besar. Kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita sangat besar. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Kemudian kita lihat lagi di dalam Ulangan 7. Ulangan 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan kita Allah yang setia. Ya, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat setia dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat lagi di dalam Amsal 20, Amsal 20. Bukti bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Di dunia banyak orang yang pandai. Di dunia banyak orang yang pintar. Di dunia banyak orang yang baik hatinya. Namun orang yang setia jarang diketemukan. Bapak Ibu, kita bisa setia ketika keadaannya baik. Kita bisa setia ketika keadaannya kita diberkati Tuhan. Kita bisa setia ketika hidup kita dalam keadaan sehat, dalam tidak ada masalah. Namun ketika kita mengalami masalah, problem, tetapkah kita setia kepada Tuhan? Ketika kita sakit dan belum disembuhkan, tetapkah kita setia kepada Tuhan? Ketika kita kekurangan dan belum diberkati, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Amin ya, saya percaya di sini semua baik-baik, semua setia kepada Tuhan. Amin ya. Ada orang yang sebaliknya. Kalau mengalami masalah, problem, persoalan, sakit penyakit, kekurangan, setia kepada Tuhan. Namun ketika dia diberkati Tuhan, dia sudah tidak lupa sama Tuhan. Sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Ada dua tipe orang Bapak Ibu. Tapi kita malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang setia. Baik yang diberkati maupun tidak diberkati, tetap setia kepada Tuhan. Baik yang sakit sudah disembuhkan maupun yang sakit belum disembuhkan, tetap setia kepada Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita harus tetap setia. Bukanlah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Bukti kesetiaannya kepada kita. Bukti kasihnya kepada kita. Apakah kita masih tidak mempercayai
kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kita mau setia kepada Tuhan ya Pak. Kemudian kita lihat di dalam 1 Korintus 1 di dalam perjanjian baru sekarang, ini mengenai kesetiaan. 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah apa? Setia. Sekali lagi saya baca. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Allah kita Allah yang setia. Ya, amin Bapak Ibu. Satu ayat lagi di 1 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi hidup kita dipelihara oleh Tuhan terhadap yang jahat ya. Menguatkan hati dan memelihara kita terhadap yang jahat. Allah kita tetap Allah yang setia. Masihkah kita tidak setia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini? Mari, kalau kita mungkin kurang setia, mari malam hari ini kita setia kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir sekarang ya. Yang terakhir. Kembali ke Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. 4 bagian A aja. Ya. Apa ayatnya? Mazmur 37 ayat yang keempat bagian A. Dan bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira bukan karena yang lain. Tapi kita bergembira karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan bergembira karena yang lain. Tapi bergembiralah karena Tuhan. Karena apa? Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Namun dengan darah Kristus yang mahal. Bukankah itu kita wajib untuk bersyukur Bapak Ibu ya? Karena apa? Tuhan suruh kita tetap bergembira. Karena apa? Kalau kita bergembira, hati kita bersukacita, bergembira, maka dalam tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Namun ketika kita tidak bergembira, ketika kita larut di dalam kesedihan, larut di dalam kepanikan, larut di dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, maka akhirnya tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang merugikan diri kita. Dan kita akan menjadi sakit gara-gara hati yang susah. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Namun semangat yang patah mengeri. Bapak Ibu Saudara mau pilih mana? Mau pilih bergembira, terus tidak usah ke dokter karena bergembira, obat yang manjur, tubuhnya menjadi sehat. Ataukah milih yang susah, hidup cemas terus saja. Kalau malam tidak bisa tidur, harus minum obat tidur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kalau tidak minum obat tidur tidak bisa tidur. Atau mungkin Bapak Ibu yang lagi melihat streaming di rumah, tidak bisa tidur kalau tidak minum obat tidur. Ada, kalau ada mari kita ubah hidup kita. Buat hati Bapak Ibu bergembira. Buat hati Bapak Ibu Saudara bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Mau gembira Bapak Ibu? Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan
apa yang diinginkan hatimu. Amin Bapak Ibu ya. Mau bergembira karena Tuhan? Ya. Jadi malam hari ini saya kira kebenaran firman tidak saya perpanjang lagi. Sebab saya ingin Bapak Ibu Saudara tetap mengingat. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman. Yang ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun untuk menggapai, untuk mencapai apa yang diinginkan hati kita dan dikabulkan oleh Tuhan. Tentu ada hal-hal yang kita harus kita lakukan. Ada syaratnya yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Percaya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, lakukan yang baik. Yang ketiga, diamlah di negeri. Artinya, pergunakan waktu lebih banyak untuk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, ketika saat ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk tinggal di rumah. Jangan tidur terus kalau di rumah. Lebih banyak gunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan rencana itu nanti akan kita lihat setelah kita melewati situasi yang begini ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat apa? Berlakulah setia. Dan yang kelima, bergembiralah karena Tuhan. Ketika kita 5 hal ini kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita berdoa malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang ada di ruang ini, yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Bapa Allah dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kami, Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami, supaya kami percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Apabila saat malam hari ini, kami belum percaya dengan sungguh-sungguh. Iman kami belum bertumbuh, ampuni kami. Biarlah malam hari ini kami lebih percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami mau melakukan yang baik ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur pasti kami tuai. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau lebih banyak berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami.